Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai zat dan perubahannya. Kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Saya Ayu Anjarwati, saya Gracia Aprilia, saya Resti Wina. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian dari zat dan perubahannya. Zat adalah sesuatu yang ada dan terus ada meskipun kondisi dan sifatnya berubah. Zat terdiri dari 2 jenis, yaitu zat tunggal atau unsur dan senyawa, serta campuran. Zat dan perubahannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, zat dan wujudnya. Yang kedua, sifat dan zat perubahannya. Yang ketiga, unsur dan zat senyawa sebagai zat tunggal. Dan yang terakhir, campuran di sekitar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu zat dan wujudnya. Perubahan wujud zat dapat terjadi karena penyerapan dan pelepasan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika atom atau senyawa zat tersebut mencapai titik tertentu, yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Contoh perubahan wujud antara lain adalah padat, cair, dan gas. Pengertian dan contoh dari benda padat. Benda padat adalah salah satu wujud benda yang berbentuk padat dengan massa dan kondisi menempati sebuah ruangan. Benda padat itu sulit untuk ditekan, sebab mempunyai kepadatan dan juga kerapatan molekul. Beberapa benda padat tidak memiliki rongga, sehingga sulit dimanfaatkan. Contohnya adalah batu, kayu, besi, dan juga plastik. Kenapa batu termasuk benda padat? Batu termasuk benda padat karena batu tidak akan berubah meski ditempatkan dalam wadah yang berbeda, dan ukuran batu tidak dapat berubah, bahkan jika dipindahkan dari wadah satu ke wadah lainnya. Materi selanjutnya, pengertian dan contoh dari benda cair. Benda cair mempunyai pengertian suatu wujud atau zat yang memiliki volume tetap, serta bentuknya yang selalu menyesuaikan tempat atau wadahnya. Dengan kata lain, bentuk benda cair bisa berubah-ubah sesuai wadahnya. Kenapa air termasuk benda cair? Air termasuk benda cair karena air memiliki tingkatan molekul yang sedang sehingga air dapat berubah bentuk yang sesuai wadahnya. Materi selanjutnya, pengertian dan contoh dari benda gas. Benda gas adalah salah satu bentuk dan wujud zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia. Selain tidak bisa dilihat oleh mata manusia, benda gas juga tidak bisa dipegang layaknya benda padat dan benda cair. Kenapa balon termasuk benda gas? Balon termasuk benda gas karena balon memiliki gas yang lebih ringan dari udara. Seperti hidrogen juga dapat digunakan untuk mengisi balon. Namun, hidrogen mudah kebakar sehingga helium lebih aman digunakan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat dan zat perubahannya. Sifat zat adalah ciri atau karakteristik dari suatu zat, sedangkan perubahan zat adalah perubahan bentuk atau jenis zat dari satu jenis ke jenis yang lain. Sifat dan zat perubahan kimia. Sifat zat yang mengalami perubahan kimia adalah sifat-sifat kimia yang berubah sehingga menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda. Perubahan kimia memiliki sifat irreversible, yaitu tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terbentuknya zat baru, gas, dan endapan. 2. Perubahan warna. 3. Perubahan suhu. 4. Terbentuknya gas pada proses reaksi. 5. Terjadi perubahan pH atau perubahan derajat keasaman. Contoh sifat kimia antara lain mudah terbakar, stabilitas kimia, toksisitas, panas pembakaran. Berikut contoh gambar perubahan kimia. Yang pertama ada gambar kayu terbakar, yang kedua ada besi yang berkarat, yang ketiga susu diubah menjadi keju. Sifat dan zat perubahan fisika. Sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang dapat diukur atau diamati tanpa mengubah identitas zat tersebut. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat tetapi tidak menyebabkan terbentuk zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, dapat dilihat dan diamati. Yang kedua, bersifat timbal balik. Yang ketiga, tidak membentuk senyawa baru. Yang keempat,
menyebabkan perubahan suhu atau tekanan ekstrim. Yang ketujuh, tidak menghasilkan reaksi kimia. Contoh perubahan fisika adalah es mencair, air menguap, uap air mengembun, lilin meleleh, gula larut dalam air, garam yang larut dalam air. Berikut contoh gambar perubahan fisika. Yang pertama ada es mencair, yang kedua lilin meleleh, dan yang ketiga ada air menguap. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu pengertian unsur dan senyawa sebagai zat tunggal. Unsur dan senyawa adalah bagian dari zat tunggal, yaitu zat yang tersusun dari satu jenis materi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, walaupun menggunakan reaksi kimia. Unsur merupakan bahan dasar yang menyusun segala macam materi. Contoh unsur adalah hidrogen, besi atau peron, oksigen, dan kalsium. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua unsur atau lebih. Senyawa dapat diuraikan kembali menjadi zat lain yang lebih sederhana oleh reaksi kimia. Contoh senyawa adalah air, garam dapur, dan gula pasir. Zat tunggal juga disebut zat murni karena terdiri atas atom-atom dengan jenis kimiawi yang sama. selanjutnya materi yang ketiga yaitu campuran di sekitar. Campuran adalah hasil pencampuran mekanis atau pencampuran zat kimia seperti elemen dan senyawa tanpa penyatuan kimia atau perubahan kimia lainnya, sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristik kimianya. Berikut adalah contoh dari campuran di sekitar. Yang pertama, ada homogen. Yang kedua, ada heterogen. Yang ketiga, metode pemisahan campuran. Pembahasan yang pertama adalah homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Pembahasan yang kedua adalah heterogen. Heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua bahan atau zat yang berbeda dan tidak dapat menyatu secara sempurna. Berikut adalah contoh dari homogen dan heterogen. Contoh dari homogen antara lain ada air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Selanjutnya, heterogen. Berikut adalah beberapa contoh dari heterogen. Yang pertama, ada air dan pasir, karena partikel-partikelnya tidak tercampur secara merata. Yang kedua, tanah, karena komposisinya kompleks dan variabilitas sifat serta bahannya. Yang ketiga, awan, karena merupakan campuran koloid aerosol yang mengandung tetesan air dan kristal es. Masuk ke pembahasan yang ketiga, ada metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran adalah cara untuk memisahkan atau memurnikan senyawa atau sekelompok senyawa dari suatu bahan. Pemisahan campuran dilakukan untuk mengambil zat bermanfaat dan memisahkan zat pengotor dari campuran. Metode pemisahan campuran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, filtrasi, yang kedua, kristalisasi, yang ketiga, sublimasi, yang keempat, destilasi, dan yang kelima, kromatografi. Berikut adalah pengertian dari filtrasi. Filtrasi disebut juga penyaringan, merupakan metode pemisahan zat padat dari cairannya menggunakan alat berpori atau penyaring. Dasar pemisahan filtrasi adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang berukuran partikelnya lebih besar dari pori saringan dan meneruskan pelarut. Dan yang selanjutnya pengertian dari kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam sebuah larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam sebuah pelarut serta perbedaan titik beku. Selanjutnya, pengertian dari sublimasi. Sublimasi merupakan cara pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal dengan bahan-bahan yang mudah menyublim, seperti kamfer dan iot. Selanjutnya,
Pengertian dari destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan campuran untuk memperoleh bahan berwujud cair yang sebelumnya terkotori oleh zat padat atau bahan lain dengan titik didih berbeda. Beberapa macam proses destilasi, antara lain destilasi bertingkat, fraksional, dan vakum. Selanjutnya, pengertian dari kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambat pelarut di lapisan zat tertentu. Contohnya kromografi kertas untuk memisahkan tinta. Berikut ini adalah contoh gambar dari metode pemisahan campuran. Yang pertama, contoh gambar dari filtrasi. Yang kedua, contoh gambar dari kristalisasi. Yang ketiga, contoh gambar dari sublimasi. Dan selanjutnya, contoh gambar dari destilasi dan kromatografi. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti ukuran partikel, wujud, titik didih, titik leleh, larutan, dan sifat magnetik. Kesimpulan dari materi-materi tersebut adalah pemisahan campuran bertujuan untuk mendapatkan zat murni dari campuran atau untuk memisahkan zat pengotor dari zat-zat bermanfaat. Pemisahan campuran merupakan konsep dasar dalam kimia yang melibatkan pemisahan berbagai komponen campuran berdasarkan sifat fisika atau kimia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.